Para ulama menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Ada perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Ya. Banyak perkataan yang menjelaskan adanya perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Banyak khilafnya, panjang khilafnya. Di antara mereka membedakan antara Rasul dengan Nabi, mereka menjelaskan bahwasanya Rasul itu adalah yang diberikan Alkitab, yang diberikan kitab-kitab. Sedangkan nabi-nabi tidak diturunkan kepada mereka adalah kitab-kitab. Maka ini pendapat kurang kuat. Kenapa? Karena ada Rasul yang tidak diberikan kitab, tidak diturunkan kepada mereka kitab. Ya, maka membeda semacam ini kurang tepat. Sebagian ulama membedakan bahwasanya Rasul itu adalah ya, seorang yang diutus di kaum orang-orang kufar. Jadi kaumnya itu kaum yang sudah membangkang. Sedangkan Nabi itu diutus kepada kaum-kaum yang tidak kufar. Kaum yang berdasarkan syariat terdahulu. Dan mereka tidak kufur. Tetapi ini juga tidak benar. Karena ada Nabi yang Allah utus kepada kaum-kaum kufar. Ya. Pendapat yang ketiga, mereka membedakan antara Rasul dengan Nabi, bahwasanya Rasul itu mereka membawa syariat baru. Sedangkan Nabi mereka mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Tetapi ini juga kurang kuat ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dan Nabi Yusuf mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ismail dan Nabi Yusuf seorang Rasul. Tetapi ya, pendapat yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati adalah pendapat yang terakhir ini. Ya, karena hampir semua Rasul itu membawa syariat baru walaupun tidak semuanya. Ya. Maka tidak ada yang membedakan kecuali di situ ada celah pengecualian. Ya, pengecualian. Maka kata para ulama ini pengecualian. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, pembeda antara seorang Rasul dan dengan Nabi. Kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ini bukan menafikan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam seorang nabi. Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Apa dalilnya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu hai Rasulullah sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh. Di sini Allah mengatakan bahwasanya kepada Nuh. Ya, maka wahyu dimasukkan di sini adalah iha'u birrisalah. Wahyu tentang kerasulan, bukan wahyu tentang masalah kenabian. Oleh karena itu kata para ulama, Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama kali Allah utus di muka bumi. Dan itu dikuatkan lagi dengan hadis Anas bin Malik, ya, ketika masalah syafaat manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Nabi Adam, "U'tu Nuhan awwalu rasul ba'asahu ila ahlil ard." Kata Nabi Adam alaihissalam, datangilah Nuh. Sesungguhnya Nuh ini adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke muka bumi. Kalau begitu, hadis ini sangat jelas menunjukkan Nabi Nuh adalah awal Rasul. Kemudian ada beberapa masalah tentang masalah Rasul dan Nabi ini. Di antara masalah yang terpenting, masalah Rasul dan Nabi ini, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dari kalangan wanita atau Nabi di kalangan wanita? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi dari wanita. Ya, tidak ada Rasul dan tidak ada Nabi dari wanita. Walaupun ada sebagian mengatakan bahwasanya Maryam, ibunya Nabi Isa, ada seorang Nabi, dan Asyah dan ibunya Nabi Musa alaihissalam seorang Nabi, maka ini pendapat yang lemah. Maka pendapat yang paling rajih
adalah tidak ada nabi dan rasul di kalangan wanita. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna min rasulin illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali laki-laki yang kami wahyukan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi dan tidak ada rasul di kalangan wanita. Kemudian Rasul dan Nabi ini, apakah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah seseorang itu bisa mengasah kemampuannya menjadi Nabi? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini yang paling penting harus kita yakini. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Rasul dan Nabi ini adalah pilihan dari Allah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan didapatkan dengan cara iktisab. Cara iktisab itu adalah dia berusaha bagaimana jadi nabi, maka tidak benar. Ya, dan ini adalah akidah yang menyimpang, yang mengatakan bahwasanya nabi dan rasul itu bisa didapatkan dengan cara iktisab. Iktisab itu adalah rajin beribadah, misalnya sembahyang 5 waktu, ikam sembahyang tahajud setahunan jadi nabi ikam misalnya. Maka ini akidah yang menyimpang, ya, akidah yang keliru. Maka nabi dan rasul itu tidak bisa didapatkan dengan cara iktisab, tetapi merupakan istifa, ya, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.